البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada bahasan yang lalu kita telah mempelajari tentang permasalahan dari apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Indahnya Faisal dari apa? Dari tanah. Nah, dan kenapa Adam dinamakan Adam? Kenapa kok dinamakan Adam? Indah ya Ali. Li'annahu khuliqa min adimil ardh, dikarenakan diciptakan dari permukaan tanah. Datang riwayat dari siapa ini? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Juga bila mengatakan tentang makna penamaan insan, asal muasalnya. Kenapa manusia dinamakan insan? Indah ya Erbat. Kenapa manusia kita semua dinamakan insan? Nah, dikarenakan mereka telah diambil perjanjian, kemudian mereka lupa. Datang dari riwayat siapa ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana lafadznya indah ya Umar? Ahmad. Nah, wa innama sumiyal insan li'annahu uhida ilaihi fanasiya. Hanyalah manusia dinamakan manusia, dinamakan insan dikarenakan dia telah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala dulu di zaman azali. Sebagaimana telah kita lewati pada poin sebelumnya, bahwasanya semua anak keturunan Adam dikeluarkan semuanya dari punggung Adam, dan anak keturunannya kemudian dimintai perjanjian. Dan ini terjadi sebelum badan-badan mereka diciptakan. Jadi penciptaan ruh terlebih dahulu, sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Diambil perjanjian atau mitsaq tersebut, fanasiya, kemudian dia lupa. Karena memang kita banyak lupa, oleh karena itulah banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan. Sebagaimana di ayat terakhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami keliru. Perbanyak untuk membaca doa ini karena memang kita butuh pemaafan dari Allah. Banyak sekali kelupaan-kelupaan kita, dan banyak sekali kekeliruan-kekeliruan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengambil hukuman dikarenakan kelupaan dan kekeliruan tersebut, maka sungguh kita tidak akan bisa selamat. Nasallallahu alaihi. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya.
Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala mimma khuliqat Hawa. Dari apa Hawa diciptakan? Wal jawab min dila'i Adam. Dan dila' fanifillah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bisa dibaca dila' dengan mengkasrah dhad dan menfathah lam, atau dengan mensukun lam, min dil'i. Jadi dila'un atau dil'un. Ini pengharokatan kata dila' yang dalam bahasa kita maknanya tulang rusuk. Jadi Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihi salam. Yang hal ini ditunjukkan dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Wa dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat pertama surat An-Nisa ini, wahai sekalian orang-orang yang wahai sekalian manusia. Panggilan untuk keseluruhan manusia. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Makna Rabb apa? Jangan sampai lupa. Indaki Aba Zaid. Nah, taib al-khaliqul mudabbir. Naam, taib al-malik al-khaliq al-mudabbir. Terkandung di dalamnya 3 perkara utama ini, yaitu zat yang menciptakan, zat yang mengatur jagat raya ini, dan yang menguasai jagat raya. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu dari Adam alaihissalam. Kemudian wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari jiwa yang satu tersebut naam pasangannya, yaitu Hawa. Ini makna ayat. Kemudian dari sunnah diantaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Hadis muttafaqun alaih. Dan ini ikhwani fillah adalah potongan dari hadis yang cukup panjang yang kita baca secara sempurna dikarenakan faedah padanya berhubungan dengan permasalahan ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut mengawali dengan perkara penting. Yarhamukallah. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa idza syahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut." Siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka apabila dia menyaksikan suatu perkara, berbicaralah dengan kebaikan atau dia diam. Dan ini termasuk kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jami', kalimat yang ringkas tapi memiliki makna sangat luas. Yaitu bimbingan dari beliau apabila seseorang menyaksikan suatu perkara,
apalagi perselisihan atau yang lainnya, maka ada dua pilihan baginya untuk bisa selamat. Alhamdulillah, tidak ada pilihan yang ketiga. Rasulullah SAW berikan pilihan, falyatakallam bi khairin aw liyaskut. Kalau dia mampu berucap, mampu berbicara dengan kebaikan, maka bicaralah, karena itu kebaikan dan pahala. Tapi apabila dia tidak mampu untuk berucap kebaikan, pilihan dia hanya satu, yaitu liyaskut, diam. Dan Rasulullah SAW kaitkan perkara ini dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kadang-kadang seorang ikhwanifillah tidak ingat perkara ini, tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tidak ingat tentang perkara di hari akhir. Dia tidak akan peduli apa yang keluar dari mulutnya, tidak akan peduli yang baik maupun yang buruk. Yang penting, kata orang, asbun, asal bunyi, asal bunyi, asal ngomong. Nah, tapi seorang mukmin, terlebih lagi sunni, maka butuh dia mengingat ikhwanillah. Di sana ada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di sana ada hari kebangkitan yang kita wajib mengimaninya. Nah, kalau kita ingat itu, nah, maka itulah yang akan mengekang kita dari apa? Dari melepas lidah kita ini. Nah, lidah harus dikekang. Kalau kita lepas tanpa kekangan, ikhwanillah, sungguh perkara yang sangat berbahaya. Makanya Nabi SAW mengatakan, uffa alaika hadza. Karena memang lidah harus dikekang. Nah, betapa banyak manusia yang terjatuh di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan tidak bisa mengekang lidahnya. Kenapa? Karena pilihan seseorang ikhwanillah untuk melepas lidahnya hanya pada kebaikan saja. Falyatakallam bi khair. Jika dia ingin mendapatkan pahala, ingin selamat, nah, berucaplah yang baik. Kalau tidak, diam. Nah, dan ini kalimat ikhwanillah yang ringkas tapi sungguh butuh usaha keras untuk kita bisa beramal dengannya. Dan untuk bisa beramal dengannya, apalagi di zaman sekarang ini yang manusia lebih banyak berbicara daripada beramal. Bicara banyak tapi amalan sedikit. Nah, dan kita hendaknya beramal dengan bimbingan Nabawi ini, untuk kita kekang lisan-lisan kita, tidak berkata kecuali kebaikan. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, wastausu bin nisa'i khaira. Tambahan khaira dalam riwayat ini penting, yaitu kita diperintahkan untuk berwasiat kepada para wanita dengan kebaikan. Nah, bimbing mereka, nasihati mereka dengan kebaikan. Kenapa? Kenapa kok butuh mereka dibimbing, butuh dinasihati? Nabi SAW katakan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Karena sungguhnya wanita itu diciptakan dari dhila'. Dalam sebagian riwayat, ya rahmatullah, innal mar'ata kadh-dhila'. Sungguhnya wanita itu seperti tulang rusuk. Dan yang dimaksud di sini adalah awal penciptaan wanita, yaitu wanita yang pertama kali diciptakan, yaitu dari tulang rusuk Adam alaihi salam, yang tidak lain dia adalah Hawa. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala isyaratkan dalam ayat tadi, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di surat Al-A'raf, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha.
Dialah zat yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Kemudian Allah jadikan dari jiwa tersebut pasangannya, yaitu Hawa, yang ditafsirkan dalam hadis Nabi SAW, yaitu diciptakan dari tulang rusuknya. Kemudian Nabi mengatakan, wa inna a'waja syai'in fi dhil'i a'lahu. Dan sungguhnya bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk ikhwanifillah, yaitu bagian atasnya. Bagian yang paling atasnya. Di sini isyarat dari Nabi SAW. Tatkala wanita ikhwanifillah asalnya diciptakan dari tulang rusuk, yang keadaan tulang rusuk bengkok. Antum cari kemana-mana tidak akan mendapati tulang rusuk itu lurus. Dan yang paling bengkok ikhwanifillah, yaitu paling atasnya. Yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ikhwanifillah, nah, makna dari wa inna awaja syai'in fid dhilai a'la, isyarat bahwasanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Ini kemungkinan pertama. Jadi dia dari tulang rusuk yang paling bengkok, sehingga seorang muslim, seorang suami hendaknya menyadari kalau menginginkan wanita yang lurus, itu tidak akan mungkin dapat. Nah, yang lurus tidak akan mungkin dapat. Karena apa? Asal mereka memang bengkok. Oleh karena itulah butuh suami itu menjadi apa? Menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk meluruskan mereka. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Merekalah yang apa? Bertanggung jawab meluruskan para wanita. Nah, kenapa? Karena tidak boleh mereka dibiarkan terus dalam kebengkokannya, tapi berusaha untuk meluruskan, walaupun tidak akan mungkin bisa lurus sempurna. Karena kalau kita ingin lurus sempurna, ikhwanifillah, akan mematahkannya, akan menjadikan patah. Tapi seorang hendaknya berbuat rifq, berbuat lembut dalam menasihati. Ini makna yang pertama, bahwasanya memang mereka diciptakan dari bagian tulang rusuk yang paling bengkok. Sebagai bentuk apa? Penegasan kalau keadaan mereka memang asalnya bengkok. Dan di sini juga faedah bagi para wanita ikhwanillah untuk menyadari dirinya. Nah, untuk menyadari dirinya bahwasanya dia itu asalnya adalah bengkok, maka butuh usaha keras, butuh ijtihad untuk bisa dia lurus. Minimal berusaha mendekati kelurusan. Karena memang tabiat sesuatu yang bengkok tidak akan bisa untuk lurus tepat, tidak akan bisa. Tapi berusaha untuk mendekati lurus. Dengan apa? Dengan terus menerus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan apa? Dan mendengarkan nasihat-nasihat, kemudian beramal dengan yang paling bagusnya. Kemudian kemungkinan yang kedua, ikhwanillah, dari lafaz hadis wa inna a'waja syai'in fid dhila'i a'la, yaitu permisalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bagian yang paling bengkok dari wanita itu adalah apa? Atasnya. Bagian atasnya itu apa? Kepalanya, di situ ada mulut. Nah, ya bagian atas manusia paling atas apa? Kepala. Yang di situ adalah tempatnya lisan, tempatnya mulut. Dan disinilah yang paling banyak apa? Paling banyak menimbulkan gangguan. Oleh karena itulah gangguan yang paling banyak muncul dari para wanita, gangguan dari apa? Dari sisi mulutnya. Nah, di sini ada kesesuaian awal dan tengah hadis. Awal Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fa idza syahida amran falyatakallam bi khair aw liyaskut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau dia menyaksikan suatu perkara,
melihat suatu perkara, jangan langsung komentar. Pikir dulu. Aku komentar, aku berbicara ini baik ataukah tidak. Faliyatakallam bi khair. Jika itu kebaikan dan akan mendapatkan pahala, maju berbicara. Tapi jika tidak, diam. Kesesuaiannya apa? Kemudian diibaratkan oleh Nabi SAW bahwasanya bagian yang paling bengkok dari wanita adalah bagian atasnya. Ya, di situ mulut. Makanya berusaha untuk betul-betul menjaga lisan ini. Nah, secara keseluruhan, baik laki-laki maupun wanita, terlebih lagi para wanita yang Nabi SAW khususkan di sini dengan permisalan. Betapa banyak kerusakan ikhwanillah yang diakibatkan oleh mulut-mulut wanita ini. Baik itu ghibah maupun namimah. Dan terkadang suami ikhwanillah mengalami gangguan yang keras dari apa? Dari tajamnya mulut-mulut mereka. Oleh karena itulah butuh para wanita ikhwanillah mendidik mulutnya. Untuk mulut itu menjadi mulut yang yang terdidik. Mulut yang terdidik. Sehingga ketika berucap dia tidak menjadikan gangguan ucapan tersebut bagi suaminya. Tidak mengganggu anak-anaknya. Karena terkadang para wanita ketika marah muncul dari lisannya doa-doa yang jelek kepada anaknya. Ketika marah mungkin muncul ungkapan cacian terhadap suaminya atau kepada orang lain, maka hati-hati. Hati-hati. Dan ini hal yang harus disadari oleh setiap wanita. Karena keadaannya memang dalam keadaan keadaan bengkok. Sehingga butuh usaha keras, butuh banyak meminta hidayah dan kelurusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Lan tastaqima laka 'ala tariqah. Fa in dhahabta tuqimahu kasartahu." Dan sungguh engkau tidak akan sungguh dia itu tidak akan bisa lurus bersamamu di atas satu jalan. Karena dia memang asalnya bengkok. Maka tidak akan mungkin lurus betul dengan, sehingga harus seorang suami alhamdulillah memberikan kelonggaran. Karena memang dia itu bengkok, ya jangan kita terlalu mengekang. Baik. Terkadang butuh seseorang tarik ulur dalam masalah ini sehingga bisa hubungan rumah tangga bagus dan harmonis. Karena tidak akan bisa para wanita kemudian disikapi seperti laki-laki. Fa in dhahabta tuqimahu kasartah. Jika engkau ingin meluruskan, maka engkau akan mematahkannya. Wa fi riwayatin in aqamtaha kasartaha. Jika engkau ingin meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Dan patahnya wanita ini yang dimaksud adalah talak, perceraian. Karena kalau ingin meluruskannya, ya akan terjadi perceraian. Karena memang tidak akan bisa lurus. Karena itulah Nabi SAW perintahkan para suami untuk apa? Untuk berwasiat, memberikan nasihat kebaikan kepada para wanita. Tapi juga wa in taraktahu lam yazal a'waj. Jika engkau meninggalkannya, membiarkannya, ia akan terus-menerus bengkok. Terus gimana ini? Ruwet tidak? Ruwet, tapi kita butuh. Makanya harus seseorang berwasiat kepada mereka dengan kebaikan dan mensikapi mereka dengan ilmu. Berusaha untuk untuk meluruskan sedikit demi sedikit, membenarkan yang keliru, mendorong kepada kebaikan dan seterusnya.
Wa fi lafdhin wa in istamta'ta biha wa biha iwaj. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Fastausu bin nisa'i khairah. Diulangi lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seorang suami ikhwanillah punya tanggung jawab besar. Mereka amanah di pundak-pundak para lelaki. Maka jangan dibiarkan begitu saja. Jangan dibiarkan begitu saja. Mereka punya hak untuk dibimbing, hak untuk dididik, hak untuk dinasihati. Tentunya dengan cara yang baik. Kapan saja seorang memaksakan berusaha untuk lurus dengan cepat, maka yang terjadi adalah adalah patahnya tulang tersebut. Allahul musta'an. Nah, syahid dari hadis yang mulia ini ikhwanillah, yang padanya faedah sangat banyak. Bagi kita semua, apalagi bagi mereka yang telah berkeluarga, juga terkhusus bagi para wanita untuk menyadari keadaan dirinya, bahwasanya dirinya adalah sesuatu yang asalnya memang bengkok. Maka ketika ada yang meluruskan, ketika ada yang menasihati, hendaknya diterima dengan baik dan senang hati. Juga inti dari hadis ini adalah diciptakannya Adam, diciptakannya Hawa dari dari tulang rusuk Adam alaihi salam. Baik. Yang pembahasan ini termasuk pembahasan akidah yang tidak ada peluang kecuali kita beriman kepadanya. Beriman kepadanya. Karena datang dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagaimana penciptaan itu tidak perlu kita bertanya-tanya. Datang khabar demikian yang kita imani. Baik. Barakallahu fiikum, nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil